Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang saya takut itu. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa, emang saya takut. Berani Pak? Ya sebenarnya saya nggak berani Pak. Hanya Sayang kan investasi gede, alasnya punya orang lain. Nanti kalau diambil kan harus dibongkar. Sayang ngebangun udah mahal-mahal. Karena kepentingannya bukan untuk kepentingan Kang Deddy Mulyadi ya. Kita melihat ini justru untuk kepentingan warga masyarakat sekitarnya. Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe sing piri kiki kembalaki. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini ada mantan bin Intel nih yang tidak mau dibongkar tanahnya karena tanahnya ini berdiri di tanah PJT. Kalau kemarin kan ada Pak Haji Manap tuh yang berdebat dengan Pak Deddy Mulyadi. Kalau sekarang ini ada yang menantang Pak Deddy Mulyadi nih, mantan bin Intel cenani yang menantang Pak Deddy Mulyadi dan tidak mau dibongkar bangunannya. Kita lihat dulu nih dari tayangan videonya ya. Oke, cekidot. biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang saya takut itu. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa, emang saya takut. Itu kata-katanya ya. Belum reda kasus mantan jaksa yang ngotot mempertahankan Bang Lidi Wadas Karawang. Kini muncul lagi sosok baru yang tak kalah heboh. Seorang warga yang mengaku mantan Intel tentara menolak keras bangunan liarnya dibongkar. Ia bersikeras mempertahankan Bang Li tersebut dan bahkan menantang. Siap berdebat langsung dengan Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Kalau ini nggak diselesaikan dengan Pak Iran, saya bayar. Oh, bayar. Pengairan Pak ya. Sama pengairan Pak ya? Bayar Pak Iran. Saya tiap tahun bayar. Bayar. Ini saya beli buat itu tadi dulu masuk tanah ke direksi. Direksi langsung Pak ya? Direksi. Makanya kalau ada informasi di sini tanah 20 hektar mau diairin, saya bohong. Oh, bohong lu. Oh. Saya tuh lama di intelijen kok. Iya. 17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu Pak? Di BIN. BIN ya? Ya saya dari Intel Kostrad ke BIN. Oh, berarti Pak Angkatan Darat dulu? Iya. Oh, Saya terakhir Kodim. Di Kodim aja di sini Intel. Dekat. Nah, itu mantan Intel yang menantang Pak Deddy Mulyadi. Dan ternyata Pak Deddy langsung turun langsung ke lapangan dan langsung disamperin nih oleh Pak Deddy Mulyadi. Kita lihat nih reaksi si bapak ini yang mengaku Intel nih ketika berhadapan dengan Pak Deddy Mulyadi. Apakah statementnya benar nih mau berdebat atau menantang Pak Deddy atau malah menjadi ayam sayur nih ketika didatengin oleh Pak Deddy Mulyadi. Kita lihat ya video selanjutnya. Nah, Anak itu ya punya uang pengen ditaikin tadinya Enggak, maksudnya berani Pak? Ya sebenarnya saya nggak berani Pak. Hanya Sayang kan investasi gede, alasnya punya orang lain. Nanti kalau diambil kan harus dibongkar. Sayang ngebangun udah mahal-mahal. ya kita mah mungkin hanya minta kebijaksanaan Pak kalau seandainya mau dibongkar ya. Ya kalau Pak, sebenarnya kalau dari sisi kalau kebijaksanaan tuh sebenarnya jadi yang tempatnya legowo harus bayar tulis sama yang punya Pak tanah. Deddy mah. Gimana Pak? Ya tadi si pengairan. Nih, Iya. surat pemanfaatan lahan pertanian. Lahan pertanian loh Pak. Nah, si ibu ini menunjukkan surat lahan penyewaan Bu Abi ditanamin pertanian saling ya, hijau. Iya. Jadi membikin bangunan sewa liar. ini adalah sewa dari PJT PJT pengairan ya, pengairan PJT kepada para penggarap tanah. Tapi suratnya itu diperuntukkan untuk sewa pemanfaatan lahan untuk pertanian. Palawija, nanam padi. Lenjang bangunan. Iya. Ada pasalnya enggak kalau bayar memang diakui. Mana pasalnya? Pasal. F. Perjanjian ini Ya kan? tangannya protokol. Berakhirnya perjanjian ini. Satu, jangka waktu telah berakhir. Dua, Ya. pihak kedua meninggal. Kemudian atas permohonan pihak kedua. Ya. Pihak kedua tidak melakukan pembayaran.
tidak mentaati atau melanggar syarat-syarat dan kewajiban. Lahan tersebut digunakan untuk kepentingan PJT dan pemerintah. Perjanjian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Ya, untuk kepentingan negara, Pak. Untuk kepentingan negara. Jadi pemerintah atau kepentingan negara. Ya. kepentingan negara. Nah, Ada kemudian klausul gitu. di sininya diizinkannya ibu itu sama bapak untuk kepentingan pertanian. Emang dulu nama Pak? Enggak, sekarang ini saya nanya ke ibu nih. Setelah rumah tanah ini dibangun dibangun kontrakan sesuai dengan perjanjian. Tapi nah itu orang pengairan mengizinkan. Nah, Karena Tapi izinkan. kembali deh ke orang pengairan. emang itu ada berupa- izin? Berupa apa keterangan ibu? Sahurna kieu. Gimana? Boleh cenah dibangun ibu Iya, da Bu. ieu mah tos teu produktif cenah gitu. Gimana, ada nggak suratnya? Ada suratnya Enggak, nggak? cuma Nah, itu. waktu Abi bayar ieu Pak. Oh, Oh gitu Pak, dah matak nyawitan 2017 Abi bayar. Terus kemudian kan Nah, ibu rumahnya dipakai bahan bangunan komersial. Ya. Komersial tuh dibisniskan. Ya di Di kontrakan. Ibu ada IMB nggak? Nah, Tante di piwarang ada mau ya. Nah ini yang dimaksud Bu. Jadi kalau tanahnya bukan hak milik kita membangun dengan investasi yang sangat besar. Yang punya tanahnya ingin mengambil kembali kan ibu rugi. Hanya ada abi mah mangawai Bapak bade diangkat. Bukan yang rugi ibu. Aduh galnya dah beren salami abi nganggonya eta karugelanana eta. Terus kenging artos salami ieu ge. Ada artosna pan dianggo bayar ieu deui. Itu mah murah ibu ah. Murah. Murah. Nih Bapak Bapak rek Noel. Sok menang. Menang. Carikan si bapak. Carikan si bapak. Yang dipoto jeung Bapak. Sok atuh. Mana Wah, uangnya? Bang kan tuh Pak. 839.000 setahun. Iya nu tahun sabaraha Pak? Iya nu tahun sabaraha? Tahun Setahun. 2003. 839.000 setahun. Tahun 2003 atuh Pak. Masuk atuh nu panggil anyarna. Pang sapuluh nih. Hampir Anu pang sama. kapumpurna tah nu kabanjiran tah. Nu kabanjiran teh tahun Lagi nilai 2017. duitnya. Da soalna di dieu Pak nyungkeun teh tuh benten-benten. Tuh aya nu 3 3 juta juta. 50. 3 juta kan setahun kan, Bu? Mohon. Kontrakan ibu sahijina sebulan sabaraha? Sakamar. 100. Sakamar. 600. Sabulan berarti Sabulan. 7.200.000. Tuh sakamar-kamar acan, Ibu. Bayarnya lah Bapak. Abdi mah pemimpin ninggalin terus karunya. Jadi era si buka Jawa. Beda jeung nu ngambek. Makanya Bapak yuk, abis teh follower Bapak ih. Ieu lain urusan follower ieu mah. Cinta paling aktif sih coba. Ya Aya mohon komen abdi ieu lain urusan follower, ieu mah urusan pengembalian fungsi sungai. Mohon mangga Bapak dikembalikan. Nah, abdi teh lamun nya hareupan mangga abdi mah ngiringan sok hate teh sok kalah karunya. Baru ngabangun teh kanggo ieu dah bun sana Tuh atuh dah. Tapi kan ieu geus sabaraha puluh tahun. ngadamel mah tahun teh berapa 2017. Ayeuna tos 25 8 tahun. 8 tahun kapulih lah. Kapulipan Pak, kapuli nama pun anak eta karulia. Kabeli mobil Ayeuna Pajero Bapak mah, Bu. imut. Tentara mana tiasa muliahkeun burang kali. Abdi anak tentara dikuliahkeun. Sarua prajurit bisa tentara bisa Ini nguliahkeun. prajurit Pak. Sama Bapak abdi ge prajurit Nah, bisa eta kuliah. nanti tina- Salapan deh abdi mah. Ya, Salapan tilu, Pak. tinu macul. Tinu tatanen. Nya. Ya abdi mah Abdi masih gitu, Pak. hakuningan. Ieu teh tanah PJT. Engke bade dipatok ku PJT. Mohon mangga. Bade dinormalisasi. Tapi beren Pak, ai bangunan Bangga itu. Naonna bangunanna mah henteu Pak. henteu naon. Nyaring ke caina liwat ka mana? Oh ka dieu. Mun kapungkur kan dia Oh, aya jadi- aya solokan eta. Jadi dia dijadikan solokan. Kalau kata ieu pandengar eta. Sabaraha meter? Kita tilu henteu. Cuma Sabaraha? 1 meter. Kumaha? PJT kilometer petana Henteu, aya dari Kan nabi. dia Pak, Ah, kemarin kumaha? di Sang Pabula Ah. ditunjukkan di paling ujung di Ah. Sindang. Dan ku abis pados katinggal saluranana. Mohon. Dan saluran kawitna teh sapertus gitu magi dihanapeun itu Pak tuh aya tanggo enan aya gardu listrik. Eta teh tos dibagi Pak. Anu kabuga, anu ka dieu. Mohon, ari intina mah kieu lah.
badai saluran 3 meter, badai saluran 4 meter. Ari ieu tanah PJT sanes. Nya geus kitu heula eta mah. Intina mah masana sanes, punten Bapak, punten. Sok. Sawarna badai 5 meter, abi kaget tuh 5 meter jalan saya. Kumaha? Sawarna badai 5 meter saluranana. Nyangkel pertimbangan teknisna, iya nu paling wajar ke sabaraha meter. Da gubernur ge moal ngantep rakyatna. Pasti mikiran solusina. Asal balager we. Anu kabanjiran urang Karawang. Anu nutup walungan urang Karawang. Nya punya. Ya atos gitu. Ada mah tanggulna di luhur da pasti aya cai di tangasinan ka dieu. Cai mah ti ditu. Jalan dieu di eta. Make luhur kenna di. Engke tanggungna luhur lebih luhur tempatan imah. Ya atos gitu. Bapak nuhun ya. Siap. Pak nuhun ya. Sehat. Alhamdulillah. Nuhun, siap. Bapak nuhun. Ayo sok atuh dipoto. Tenang sok, hayo. Foto. Bapain. Hidup bapain. Hidup bapain. Beres. Nuhun. Hidup bapain. Nuhun ya, Pak. Nah, itu bapak-bapak tadi yang menantang Pak Deddy Mulyadi dan sudah bertemu dengan Pak Deddy dan akhirnya menjadi ayam sayur. Langsung luluh ke Pak Deddy mah ya, anu tadi narek menantang berdebat dengan Pak Deddy. Pas ketika disamperkeun ku Pak Deddy, langsung ciut si bapak da ngarasa salah. Ya, ari can kapanggih Pak Deddy mah pan can ngarasa salah meureun nya. Teu nyaho si bapak ieu teh boga kontrakan ya. Nyampe beberapa kontrakan yang disewakan nih sama si bapak. Sudah menjadikan pundi-pundi uang nih geus kabeuli meureun Pak Pajero mah tina hasil eta. Aduh, nu tadi nantang debat jadi pas kapanggih Pak Deddy mah jadi kelas ayam sayur gening ya. Dan di sini si bapak ini dan istrinya sudah mengakui ya bahwa itu tanah PJT dan sudah menerima ketika Pak Deddy juga tadi menanyakan tentang legalitasnya, tentang izin membangun bangunan, ternyata tidak ada izin membangun bangunan liar di situ. Dan ini kita lihat dulu nih dari video selanjutnya. Nah, Mantan Intel marah-marah menantang KDM. Giliran KDM datang, melempeng kayak ayam sayur. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang sahabatnya itu tidak melarang, tidak menghambat. Enggak ya? Enggak. Nggak ada masalah. Kalau kita normalisasi kembali, nggak ada masalah, Pak Lurah. Dari video-video tadi, ada beberapa hal yang bisa kita catat dan kita analisa. Yang pertama adalah Kang Deddy Mulyadi memiliki tujuan yang sangat-sangat luar biasa bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi masyarakat di sekitar Kali Wadas tersebut. Ingin menormalisasi, memfungsikan kembali sungai untuk perairan, untuk mengairi sawah, dan juga untuk hal yang lainnya. Dan terutama adalah untuk mengatasi banjir di wilayah Jawa Barat, ya, terutama di wilayah tersebut yang memang sering terendam banjir. Nah, tentunya warga masyarakat harus mendukung, karena kepentingannya bukan untuk kepentingan Kang Deddy Mulyadi ya. Kita melihat ini justru untuk kepentingan warga masyarakat sekitarnya. Bagi seorang gubernur, tentu merupakan kewajiban kepada masyarakatnya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Nah, jadi tujuan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang dengan begitu intens, begitu fokus ya untuk normalisasi kali di wilayah tersebut, ini harusnya didukung penuh oleh seluruh warga masyarakat, karena keuntungannya bagi masyarakat sekitarnya. betul, Kiai. Lalu hal yang kedua, warga masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun
menyewa atau menduduki tanah PJT dengan membangun bangunan-bangunan liar yang memang tidak mungkin terbit ya IMB-nya, ini mereka sesungguhnya sudah merasakan dan menikmati hasil daripada pembangunan bangunan liar tersebut. Ada yang dikontrakan atau dan lain sebagainya. Maka ketika pemerintah memang mengambil alih atau ingin menormalisasi daripada kali PJT tersebut, maka sebagai warga masyarakat yang baik tentu harus mengikhlaskan dan merelakan. Karena kita tahu bahwa harga sewa ke PJT-nya pun tidak begitu besar ya. Jadi PJT memang menyewakan kepada warga masyarakat tidak begitu mahal ya, sehingga banyak masyarakat yang justru mendapatkan keuntungan dari sistem penyewaan tersebut dengan membangun kontrakan-kontrakan yang kita tahu nilai satu kontrakan saja itu sudah sangat luar biasa. Jadi masyarakat sesungguhnya sudah diuntungkan, dan pemerintah dalam hal ini sesungguhnya tidak kemudian ingin merugikan warga masyarakatnya ya, tetapi justru ingin membuat masyarakatnya tercipta suasana yang aman, nyaman, damai, dan tertib, tentunya seperti itu. Jadi sekali lagi kepada warga masyarakat yang memang mereka secara ilegal menempati, membangun bangunan di atas kali tersebut, ya sudah selayaknya mereka kemudian dengan penuh kesadaran mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hal yang ketiga berkaitan dengan warga-warga yang menentang, melawan, atau bahkan menghalang-halangi proses normalisasi tersebut. Tentu ini adalah hal yang sangat-sangat disayangkan, dan juga justru hal tersebut akan berdampak buruk kepada mereka. Karena ketika merintangi, menghalangi program-program pemerintah, maka mereka bisa dijerat secara pidana. Oleh karenanya kepada warga masyarakat sekali lagi harus dengan tulus ya untuk menyerahkan atau mengikuti instruksi daripada pemerintah, dan harus memiliki kesadaran bahwa mereka itu tidak memiliki hak terhadap aset-aset yang mungkin sekarang mereka sewa ke PJT itu sendiri ya. Artinya ya tetap bolehlah mereka meminta uang kerohiman ya. Kita tahu bahwa antara 10 juta bahkan lebih Kang Deddy Mulyadi memberikan penggantian kepada warga masyarakat yang membangun bangunannya di atas kali PJT. Jadi Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat juga tidak kemudian menzolimi bahkan semua warga masyarakat yang mendirikan bangunan di atas bangunan liar tersebut, asalkan memiliki identitas sebagai warga masyarakat tersebut, itu mendapatkan penggantian 10 juta. Artinya apa? Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini gubernurnya yakni Kang Deddy Mulyadi itu tetap mengedepankan kasih sayang persuasif kepada warga masyarakatnya. Kita dukung terus program Kang Deddy Mulyadi untuk menciptakan Jawa Barat yang istimewa, Jawa Barat yang aman, damai, tentram, dan tentu sejahtera seluruh warga masyarakatnya. Nah, seperti itu ya video dari tanggapan dari Pak Kiai Ahmad yang menanggapi tentang penyewa lahan, dan dari pihak pemerintahan itu nasihat-nasihat dari Kiai seperti itu ya, dan harus mensupport pemerintahan ketika pemerintahan lebih memihak kepada masyarakat, dan kita harus mensupport ya, karena kan ini bukan buat kepentingan masyarakat juga untuk supaya tidak banjir lagi gitu kan. Kenapa Pak Deddy membongkar bangunan liar di daerah situ gitu kan, demi kepentingan masyarakat juga, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Dan ini ada video selanjutnya nih, ternyata si bapak yang tadi menantang Pak Deddy ini sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi nih ketika diwawancara eksklusif nih. Kita tonton dulu nih dari video selanjutnya ya. Saya mungkin kalau seandainya ada kata-kata kurang enak gitu di media maupun di mana, saya mohon maaf nyeken kepada seluruh warga atau mungkin rekan-rekan gitu. Ya andainya ini mau digunakan sama pemerintah, ya mangga saja. Karena saya tuh ya merasa salah
memang tidak ada MOU. Halo Sampurasun, dulur-dulur Chef Moji Channel. Bisa kalian lihat ini dengan siapa? Dengan ini yang disebut itu kemarin ramai banget, Bapak mantan Intel, namanya Bapak Arifin ya. Chef Moji sekarang lagi ngobrol santai dengan Pak Arifin dan wawancara. Nanti video wawancara dengan Pak Arifin ada di YouTube saya, Chef Moji Channel. Kalian bisa simak di situ klarifikasi Pak Arifin tentang kejadian kemarin. Oke, Bapak Arifin. Oke, terima kasih. Ya, saya mungkin kalau ada kesalahan minta maaf, bukan disengaja maupun tidak disengaja. Untuk para netizen, jangan sampai nanti merasa tersinggung kata-kata saya, karena selama ini saya tidak ada unsur kebencian kepada siapapun. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Mungkin itu sifat tegasnya Bapak ya, bukan termasuk marah-marah. Jadi memang kalau tentara itu kan tegas Pak ya, tapi dah asli nama lucu ya. Sesurian we tertarik jeung abi ge. Oke semuanya, makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata si bapak yang marah-marah ini dan yang mantan Intel ini namanya Bapak Arifin, dan sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas statement yang menantang Pak Deddy Mulyadi untuk berdebatnya. Alhamdulillah si Bapak Arifin ini sudah memberikan klarifikasi dan sudah menyadari, dan silakan saja kalau misalnya ada pembongkaran di daerah tersebut dan sudah merelakanlah si bapak ini untuk dibongkar bangunannya demi kepentingan masyarakat, dulur-dulurku. Dan ini ada video terakhir nih dari tanggapan netizen. Kita lihat video selanjutnya seperti apa. Oke, ceki bro. Wah ini tanya dak yang suri eta babaturan Pak Haji mana perlu di Karawang teh geuningannya. Aduh, dok kamari mah ngomong nu petang sampering teh geuningannya main bisa perun ku KDM geuning. Mun jiga kuuk. Gitu. Tanggapannya cepet amat ya. Nah, itu dulur-dulurku tanggapan dari netizen dan dari Bapak Arifin yang sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, dan dari videonya Pak Deddy Mulyadi yang sudah datang langsung ke lokasi dan mengecek tentang legalitas surat-suratnya, dan ternyata tidak ada legalitasnya yang jelas gitu ya. Yang ada itu tanahnya diperuntukkan untuk lahan pertanian, bukan untuk membangun bangunan liar atau kontrakan ya. Dan akhirnya Pak Arifin ini merelakan kontrakannya atau bangunan liarnya untuk dibongkar. Alhamdulillah dulur-dulurku seperti itu tayangan-tayangan videonya. Mudah-mudahan dari video ini banyak menyadarkan masyarakat yang tinggal di sepadan-sepadan sungai ya, yang ketika ada pembongkaran menerimalah ketika ada pembongkaran ya, bukannya marah-marah gitu terhadap pemerintahan, karena kan ini demi kepentingan masyarakat juga. Mungkin itu saja ya dari tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan yang sudah mensupport tayangan video Dik-Dik, yang sudah menonton, yang sudah mensubscribe, nungalek, pokoknya nama hatur nuhun pisan, pokoknya nama nuhun berat, pokoknya namanya Sampurasun.